Sayangnya ketika tim Selebrita Expose menjumpai Balia, tiba-tiba petugas Satpol PP langsung mengamankannya. Beliau itu kan memang tunawisma juga. Nah, kalau beliau mau interaksi sama orang lain, tunarungu dan tunawicara dong. Tunawisma nggak punya rumahan ya? Anaknya pengen jadi dokter, maka dari itu dia berusaha mencari rezeki tambahan untuk rezeki. keluarga termasuk untuk anaknya ya. Istirahat dulu ya. Maaf kalau ada salah-salah ya. Nyomang Santi People, Lagi bagian bersama Nyonyo dan Mamang dan Abu Geleng-Geleng. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengklung. Cengkling. Nyo. Yes. Iya, sebelum kita mulai, buat Santi People yang mungkin sering ngikutin sampai intermezzo ya, ada kabar duka dari salah satu ponakan online kita ya, Kim Moyong ya. Ternyata sudah meninggal dunia dari tanggal 31 Desember kemarin. Penjelasan nanti baru mau diungkap atau mau dijelasin sama konten kreatornya. Ya. Nanti kita intermezzonya juga full Kim Moyong dan ada videonya lah gitu ya. Oke. Ya. Jadi sedih nih. Sedih. Iya, oke, Nyo. Ya. Today kita akan update soal Ibu Balia, pengemis viral Kasihan A yang dari Gunung Salak. Ya. Kan info terbarunya kita tahu tuh katanya beliau itu kena KDRT sama suaminya dipaksa ngemis. Dipaksa ya. Ternyata tidak. Jadi ada terjadi simpang siuran informasi itu. Ada info bahwa beliau diciduk sama petugas nih. Kita meluncur. Cus. Nih pertama Mamang buka dari akun TikTok official Trans 7. Mohon izin Mbak. Padahal udah japri. Nih ya, ada eksklusif pengemis viral Kasihan A tidak sekasihan yang diceritakan katanya Maya. Ceki people. Lay. Diciduk petugas tuh. Sayangnya ketika tim Selebrita Expose menjumpai Balia, tiba-tiba petugas Satpol PP langsung mengamankannya. Namun selang beberapa jam diamankan, Balia diantar pulang setelah diinterogasi petugas. Balia memang tinggal di rumah sederhana, namun sejatinya keluarga sudah melarang Balia untuk mengemis, namun ia tetap melakukan hal yang sama. Balia yang mengaku mendapatkan kekerasan dari sang suami justru dibantah keluarga lantaran suaminya merupakan tunarungu dan tunawicara. Lantas benarkah Balia tak sekasihan itu? kok jangan ini cari juga. Jangan dong. Ya. Gak apa-apa, kita ngobrol dulu aja. Jadi belum sempet banyak interview, Ibu Balia udah diciduk sama petugas Pol PP buat dipulangin. Jadi akhirnya tim mengikuti nih. Nah ini di depan petugasnya. Tapi bagus sih kawal terus sama timnya gitu kan. Dari suami itu memang ada apa sih? Ada kebiasaan. Ada keterbatasan, terus ada kebiasaan juga. Apa kebiasaannya? Beliau itu kan memang tunawisma juga. Nah, kalau beliau mau interaksi sama orang lain, tunarungu dan tunawicara dong. Tunawisma nggak punya rumahan ya? Iya kan? Tunarungu dan tunawicara. Kalau Wisma lebih ke nggak punya rumah. Bapak tolong. Emosi saya belum apa-apa emosi nih. Wisma juga. Nah, kalau beliau mau interaksi sama orang lain, itu pakai tangan, Pak. Suka tepak tangan gitu kan, suka pukul ke tangan. Nah, untuk Bu Mbak mungkin beliau itu ngerasa dipukul. Padahal memang itu untuk cara interaksi. Itu Pak enggak, silakan tanya ke semua di kampung di sini. Sebetulnya pihak keluarga itu selalu melarang gitu. Selalu mengingatkan dan melarang jangan mengemis, jangan meminta-minta karena itu pekerjaan yang kurang baik. Nah, oke, di sini ada yang menarik ya. Info dari Bapak ini tadi bukan KDRT tapi karena kebetulan suaminya itu tunawicara dan juga tunarungu gitu. Jadi interaksinya menggunakan tangan. Iya. Noel lah, nyolek segala macam yang itu tadi beliau bilang kan dianggap sebagai KDRT sama Ibu Balia. Nah, perihal yang keluarga melarang
Iya. itu ada klarifikasi Ibu Balia dan keluarganya diundang ke Brownies. Oh, Nah, oke. Lucunya Heeh. melarang, tapi waktu ditanya memang suka sering memberikan bantuan. Itu dari jawabannya menggantung dan terkesan seolah-olah kayak gimana? Kayak ya kalau bantuan kan kita kan sama-sama susah gitu. Jadi gimana ya? Iya, iya. Di iya, satu iya. sisi dilarang, tapi tidak ada apa ya? Bantuan konkret yang diberikan gitu. Iya, benar, Nanti benar, kita meluncur ke Brownies. Heeh. Sebelumnya mau meluncur ke yang berikutnya, tapi Nyonya mau nambahin? Aku apa ya, cuman kayak agak heran gitu Mang waktu dia bilang ya kita sudah melarang, tapi maksudnya gini loh, kalau nggak diciduk Satpol PP apakah akan dibiarin terus gitu? Katanya melarang. Kalau misalnya melarang kan harusnya kayak masih bisa dijemput, udah nggak usah gitu nggak sih? Dan ada solusi khusus ya ini. Maksudnya kan kebutuhan mah kan nggak bisa ditunda ya, kebutuhan hidup ya, kebutuhan pokok ya. Mm-mm. Larangan oke. Tapi apa solusi untuk nge-replace dia biar nggak ngemis gitu? Hmm. Disuruh kerja serabutan gitu, disuruh apa gitu. Maksudnya yang jelas kayak lu ngelarang gua oke. Tapi terus pendapatan harian gue yang akibat lu larang gue apa kompensasinya gitu. Iya, atau enggak kerja sama Saudaranya. Iya, gitu gimana bisa. gitu. Iya. Ini kita lanjut lagi ke nextnya. Just. Nih Nyo, dari Radar Bogor, sosok Baldia yang bener Balia, nih. Balia. Tadi tunawisma. Kasihan adik kenal dermawan dan rutin ikut pengajian. Oke, si Ibu Balianya. Ceki wow. Play. Pelaku tetangga saudara bisa kita klarifikasi di sini tidak ada unsur kekerasan. Itulah apa untuk komunikasi beliau dan tidak ada bahasa-bahasa kayak gimana ya. Dari otodidak beliau. Ya alhamdulillah keseharian Bu Embal sangat bagus bersosialisasi dengan segala keterbatasan beliau dan mungkin dari suaminya juga dengan segala keterbatasan tunawicara ya, tunarungu. Jadi masyarakat di sini nggak kaget kalau ditepuk, malah ke sesama lelaki mah tepukannya lebih kencang. Jadi masyarakat sini nggak kaget, ya bukan mengemis sebenarnya, berarti kayak ngamen seperti itulah. Karena beliau mungkin dari naluri seorang keibuan, malah ini kan menginspirasi seorang ibu ya, gimana rasa cinta kepada anaknya, apa cita-citanya sangat tinggi lah anakku ya, ini berarti pengen jadi dokter seperti itu. Beliau ini ceria sebenarnya dan punya nada mungkin ya, jadi dari nada ini juga kasihan ini jadi viral. Nada kasihan nang gimana? Sendiri. Inisiatif Sendiri sendiri. aja. Sendiri aja. Iya. Suaranya bagus. Iya betul, suaranya bagus. Tapi gila ya, salfok banget ya. Maksudnya nggak putus semangat gitu. Dalam artian baru terungkap gitu, dia sampai ngebela-belain ngambil bersihnya 30.000 gitu kan. Iya. Resiko ke diri dia sendiri juga gitu kan, capek juga hanya demi tadi dibilang anaknya yang pengen sekolah, pengen jadi dokter. Iya. Mantap Ibu Balia. Kasihan suara bagus gitu. Cuma gimana ya? Aku agak bingung gitu, Mang. Bingung kenapa tuh? Karena kayak dari satu sisi oke gitu kan, kayak mungkin dia ngamen di situ gitu kan. Tapi dari satu keluarganya yang lain gitu kan kayak bilang iya sudah melarang, tapi kayak nggak ada tindakan apa-apa. Yang tadi aku bilang larang-larang tanpa ada tindakan konkret atau solusi konkret gitu. Iya, jadi ya maksudnya jangan disalahin juga kalau misalnya dia berusaha kayak gitu kan, karena ya balik lagi dia kayak gitu kan karena dia ada tanggungan gitu kan, nggak yang semata-mata ya udahlah minta-minta aja kan nggak kayak gitu. Tapi yang aku tangkap nih ya, kemungkinan kenapa saudaranya melarang karena mungkin jadi bahan omongan kali ya sama tetangga-tetangga lainnya. Oh, nangkep jadi kan maksudnya kayak dong saudara lu, parah lu saudaranya iya. begini, padahal lu begini kondisinya saudaranya gitu. Jadi yang gengsi itu si saudaranya, waduh, gitu kan? Aduh, nggak tahu sih Abu kali ini aku nggak ngerti. Iya, kadang kan ada yang kayak gitu kan. Jadi kayak misalnya kitanya udah kayak mau kerja apa aja deh, yang penting halal gitu buat menghidupi gitu kan. Tapi kalau misalnya janganlah, malu, masa iya nanti apa kata orang gitu. Maksudnya kan ya kalau kita dengerin kata orang mah kita nggak makan kan.
Iya dong. Tapi beri kita ke komen-komen aja nih. Oke. Ini komennya, kalau di komen sih tadi mama ngecek beberapa postingan, ada pro kontra sih, kayak tuh makan lu kemarin kemakan hoax gitu. Ada juga yang tetap mendukung Ibu Baliah gitu, karena dilihat dari manapun ya bisa dibilang dia tidak merugikan pihak manapun gitu ya, ibaratnya halal lah gitu. Iya. Kayak gini nih, cuma ibu yang mau tahu yang tahu Ibunya rasanya, yang tahu rasanya. bener atau enggaknya gitu kan. Kan ini sebenarnya jadi concernnya tuh KDRT-nya, makanya banyak media nge-cross-check ke sana gitu. Iya. Lanjut lagi, ini biasanya ucapan yang keluar spontan, "Woi, itu jujur," katanya ya. Sehat mah, nggak apa-apa, yang penting halal, nggak maksa. Nah itu dia. Nah yang ini diperhatiin tuh pemerintah katanya Maya. Iya. Tuh. Aku setuju sih kalau misalnya dia nganggep itu bukan ngemis tapi ngamen ya, karena ya mungkin dia mau ngamen yang bener-bener ngamen ya, mungkin dia punya keterbatasan gitu loh. Jadi dia nggak bisa yang main gitar, atau mungkin gitar juga nggak punya. Jadi ya itu dia bisa nyanyi dong, ya udah kayak gitu jadinya. Coba kita kasih nextnya. Cus. Nyo. Ini dia diposting sama Breaking News Indonesia. Ada caption, inilah sosok viral Ibu Baliah lewat jargon Kasihan A, minta uang kepada pengendara di kawasan wisata. Nah ini pengakuan Ibu Baliah rela meminta uang demi biaya pendidikan anak. Dia konsisten dari awal, memang tujuannya untuk pendidikan anak gitu. Iya, karena anaknya masih kelas 5 SD katanya kan. Pengen jadi dokter katanya. Kita lihat kayak gimana videonya. Play. Keluarga dari Ibu Baliah, selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Ibu sehat? Alhamdulillah ya, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Sobat Ambiar, Ibu Baliah ini menjadi viral di media sosial karena ketika momen dia meminta belas kasihan orang di daerah kawasan wisata Gunung Salak. Kemudian itu menjadi viral di media sosial karena memang Ibu Baliah ini punya intonasi ataupun juga kalimat yang memang selalu dia ucapkan sampai akhirnya menjadi viral. A, kasihan A, T, kasihan T, gitu ya. Dan ini banyak berita beredar di luar sana, maka dari itu kita akan meminta klarifikasi dari Ibu Baliah termasuk juga dari Kang Yudi. Kang Yudi, boleh diceritakan nggak sebagai keluarga, Ibu Baliah ini sebetulnya pekerjaan sehari-harinya apa ya? Baik, Bu Mbal ini ya, pekerjaan sehari-harinya sih ini kadang memang suka Brownies suka Wardida nulis lower third-nya. Viral Kasihan A, Ibu Baliah. Pengemis viral ke, pengamen viral ke. Ini apa? Ibu Baliah Pak Yudi viral Kasihan A apa? Tidak menjelaskan predikatnya apa. Tolonglah. Mohon maaf Salvo. Lanjut lagi Bu. Lanjut. Relatif sama kayak ibu rumah tangga seperti biasa. Iya, ibu rumah tangga seperti biasa. Nah, mungkin dengan niat tulus seorang ibu, niat tulus rasa sayang seorang ibu ya, dengan segala keterbatasan beliau, karena anaknya bercita-cita pengen menjadi dokter. Anaknya pengen jadi dokter. Iya. Maka dari itu dia berusaha mencari rezeki untuk keluarga termasuk untuk anaknya ya. Itu pekerjaan yang dilakukan Ibu Baliah di Taman Wisata Gunung Salak untuk meminta belas kasihan dari orang yang datang ke sana itu sudah berapa lama? Kurang lebih sudah 2 tahun kira-kira 2 tahun ya. Coba kita komunikasi langsung sama Ibu sendiri ya. Ibu udah berapa tahun kerja seperti A, minta A? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu setiap hari Ibu kerja seperti itu? Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja. Berarti kalau hari-hari yang lain Ibu ngapain aja? Di rumah aja. Di rumah aja. Oh, Sabtu Minggu tuh dari jam berapa? Jam 7. Jam 7 apa? Jam 7 pagi. Sampai jam 4. Sore. Oke. Ibu kalau suami masih ada kan ya? Suami kerjanya apa Bu? Panggilingan. apa Bu? Serabutan. Oh, serabutan. Padi. Ibu sehari kerja bisa dapat uang berapa Bu? 100.000. 100.000. Oh, dari hasil itu 100.000 seharinya. Kang Yudi. Sama ini ojek 100.000 ojek. Dipotong ojek juga. Oh, dipotong ojek ya.
100.000 ke rumah itu bawanya. Iya, Kang Yudi, ini kan menjadi viral di media sosial dan barangkali Ibu Balia juga, saya nggak paham ya, apakah Ibu mengerti arti kata viral atau tidak, tapi yang jelas ini sudah disaksikan jutaan masyarakat Indonesia dari Ibu Balia yang meminta-minta di kawasan Gunung Salak tersebut. Ibu tahu nggak kalau video ini sudah menyebar kemana-mana? Sudah Bu Umbal sudah tahu ya Bu Umbal, sudah pada tahu ya, sudah viral ya. Iya, sudah. Udah tahu viral ya Bu ya? Ibu tahu viral. 5 juta. Oh, oke. Ramai di acara TikTok gitu. Iya. Ibu punya handphone? Nggak punya. Oh, nggak punya. Ibu memang kalau bicara nadanya, intonasinya selalu seperti itu ya nadanya. Kasihan kasihan teh. Memang selalu gitu ya Bu ya? Dia punya ciri khas, mungkin ada nilai seninya ya di sini. Tapi ini ya, tiap dia ditanya soal ibu punya ini ya, kalau tiap melakukan minta-minta itu pakai nada itu, si ibu ini selalu tersenyum dan happy gitu mukanya tuh. Iya. Yang aku tangkap sih kayak dia yang melakukannya dengan happy gitu. Mungkin bisa jadi part of refreshing dia sambil dapat duit gitu buat kayak gitu. Apalagi kemarin setelah viral kan banyak juga kreator-kreator TikTok yang ikut joget, ikut segala macam, dan si ibunya nggak ngerasa gimana malah ya udah happy aja gitu. Lanjut lagi? Lanjut. Oke, buat Ibu Balia dan juga Kang Yudi, kita minta klarifikasinya karena ini kita punya satu artikel, barangkali nanti Kang Yudi boleh jelaskan sama kita semua di sini. Sosok suami Balia, pengemis wanita AA kasihan AA yang viral di medsos Kades. Saudaranya pada kaya. Kata Pak Kades. Kang Yudi sebagai keluarganya, tanggapannya gimana? Ya faktanya kan tidak begitu ya. Faktanya tidak kaya saudaranya. Faktanya ya kan Cukup kalau aja. kayak di kampung nggak kayak di kota gitu ya kondisinya. Cuma berkecukupan mungkin. Ya gitu. begitu. Oke. Levelnya beda ya. Tapi walaupun berkecukupan gitu, apakah tidak membantu si ibu, saudara-saudaranya? Kalau bantuan sih mungkin ada ya. Kan sekarang zaman sekarang kebutuhan ya. Kebutuhan itu relatif mahal gitu kan ya. Apalagi punya anak sekolah. Ya kan anak itu nggak ngerti jajan itu pengen sama dengan yang lain. Ya ngebantunya saudara kan pasti ada batasannya. Iya, Batasannya. Jadi kalau sekarang setelah viral, Ibu masih tetap turun ke jalan untuk meminta belas kasihan orang lain atau sudah dilarang sama keluarga? Alhamdulillah dari awal juga keluarga sudah melarang. Barangkali Bu Umbal ngumpet-ngumpet lah istilahnya ya. Kalau sekarang masih ngumpet-ngumpet atau Jadi sudah Sekarang keluar? Ya karena kalau nggak gitu kan balik lagi punya tanggungan masing-masing kan dibilang. Anaknya masih kelas 5, masih sekolah gitu. Ya kalau menurut aku ya Mang ya, mungkin dia ngebantu ya mungkin sekedar entah itu makanan doang kayak gitu ya. Tapi kan makan itu ya memang penting gitu. Maksud aku ya buat jajan, buat bayar sekolah itu kan juga butuh uang lagi gitu kan. Makanya si Bumbal tuh ngambil apa ya, ngambil inisiatif untuk ya udah deh gua ngamen aja deh gitu, gua ngemis aja deh gitu. Iya. Cuman balik lagi yang aku gemes tuh larang-larang tapi tidak ada solusi konkretnya. Itu gemes banget tuh sumpah. Kayak ya lu ngelarang, oke. Terus apa nih, lu ngelarang gua nih nggak boleh, tapi gua BU nih ibaratnya. Iya. Ya kalau cuma sekedar bantuan makanan ya bersyukur juga. Ini misalnya kan kita nggak tahu juga bantuannya kayak apa gitu. Kalau misalnya sekedar makannya ya bersyukur juga, tapi ya jangan dilarang juga. Toh kan masih kebutuhan yang lainnya tuh masih banyak, gak cuma sekedar makan doang kan. Kalau tadi yang aku tangkap sih karena jawabannya agak ragu, agak mikir, udah tambah mungkin kalau bantuan sih ya mungkin ada. Ya gitu. Maksudnya kan gini, kalau kita udah melakukan itu punya experience itu biasanya jawabnya tegas, ada bantu gitu. Iya. Selalu gitu. Iya benar-benar. Anaknya di cover segala macam. Iya sih, iya benar-benar. Gitu kan. Jadi salah kan? Apa? Serba salah. Iya, tolonglah. Tapi yang bikin salvoknya celetukan si ibu waktu di interview sama Wiri Salim kesampaian juga ya, akhirnya masuk TV. Iya. Iya kan, pengen masuk TV. Nih ingetin lagi nih Bajir nih. Cus. Nih ceki. Play. Dalam 3 detik sebutin apapun yang ibu mau, langsung aku kabulin. 1.
Kasihan. 2, Kasihan. 3. Sekarang mau masuk TV, masuk video. Ibunya kan kasihan. Kenapa? Kesampaian juga akhirnya masuk TV ya, diundang ya walaupun lower third-nya viral kasihan ayah. Tolonglah. Tapi kesampaian. Masuk Mantap. TV. Mantap. Udahlah sekarang kita ke bukan intermezzo kali ya, mengenang Woyong kali ya. Ya. Luncur. Cus. Ninyo. Iya. Pasti sama kawan Kim Woyong. Buat santu people yang emang suka nonton sampai intermezzo, tahu Woyong juga ngikutin, ada sedikit deskripsi memang bacain. Minggu 31 Desember 2023 jam 10 pagi, Wita ya, preman kesayangan kita semua telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Maaf jika saya baru memberikan kabar ini sekarang, saya hanya ingin menunggu waktu supaya saya lebih kuat untuk menyampaikan berita duka ini. Saya harap kalian memakluminya. Saya tahu kalian pasti sedih, terluka, kecewa, kehilangan, tapi kalian juga pasti menyadari di sini saya yang paling kehilangan karena keseharian saya selalu bersama dia. Saya yang merawatnya dan saya mengisi hari-harinya. Terima kasih sebelumnya teman-teman atas dukungan kalian selama ini. Saya sudah menjaga dia sebaik mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Saya sebagai manusia biasa juga tidak bisa berbuat apa-apa. Minta doa yang baik-baik saja dari kalian dan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Ini videonya Ceki people. Play. Woyong tidur guys. Woyong ngantuk. Biarin Woyong istirahat dulu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Makasih ya teman-teman. Ya mungkin buat apa ya, santuy people yang punya hewan peliharaan juga pasti relate gimana apa ya, sakitnya kehilangan itu, sedihnya kehilangan gitu kan. Bahkan sampai beberapa hari itu ya, kurang lebih 18 hari nggak konten itu. Apalagi kan maksudnya yang ngangkat derajat si semuanya lah, pemiliknya, iya, sama sampai dia barunya gitu. sampai bisa ngebiayain anak adik-adiknya Woyong itu juga kan ya, Kim Woyong ini karena dia ya viral gitu kan, makanya jadi sedih banget gitu kalau pas tadi tahu gitu, pantesan iya, kok Nyonyo yang tahu tadi tiba-tiba kenapa nangis gitu. Kenapa ini Kim Woyong meninggal? Serius? Iya, terus jadi kayak kaget banget gitu, pantesan kemarin-kemarin di yang video terakhir kita nanti kita kan, play lagi. Itu kan bilang katanya kalau Woyong bakal jarang konten, ternyata ini jawabannya. Nih di komen-komennya pada mendoakan, pada turut berbela-sungkawa gitulah ya. Pada sedih. Kayak aku juga sedih. Sedih sumpah. Ini mungkin santu people juga yang pada senang sama Woyong gitu ya. Ponakan online, aduh tolonglah. Kita ke nextnya. Cus. Nih yang ini kan yang diposting tanggal 5 Januari kemarin, video terpanjang nih tumben-tumbenan, habis itu nggak ada update terbarunya lagi gitu. Ceki people. Play. Hari ini tepat 1 tahun aku di IG dan 2 tahun aku di TikTok. Di antara kalian pasti banyak yang belum tahu nih gimana cerita aku dulu. Sebelumnya kenalin dulu guys, namaku Kim Woyong. Dulu aku lontang-lantung di jalan sama kakakku. Aku dibuang oleh laki parubaya sebanyak 3 kali dan yang terakhir aku dibuang menggunakan karung di dekat sampah. Misi kakakku saat itu tidak baik guys, jadi tidak bertahan lama di jalanan. Cuma aku yang bertahan. Aku sering sekali menahan lapar. Ya suatu hari Allah mempertemukanku dengan tuanku yang sekarang. Dia merawatku dengan amat sangat baik, walaupun kondisinya masih sangat pas-pasan. Sejak tinggal di rumah itu aku nggak pernah lagi kelaparan, aku nggak pernah lagi kedinginan karena aku punya tempat tinggal. Rumahnya tergolong kecil tapi nyaman. Di situ yang tinggal cuma 2 orang, kakak cewekku dan kakak cowokku. Dulu kakakku cuma iseng masukin video aku di TikTok guys, ternyata rame. Dan alhamdulillah sekarang hasil konten udah bisa buat beli makanku sama adik-adikku guys. Oh ya guys, ini sekalian aku kenalin sama adik-adikku ya, namanya Namjino dan yang satu lagi namanya Kim Jae. Mereka ini senasib sama aku guys, makanya kalian juga sayang ya sama adik-adikku sama seperti kalian sayang sama aku. Dan ini ada yang datang lagi guys di rumahku, namanya Silpa dan juga anaknya yang namanya Yona. Mereka semua betah tinggal di rumahku guys. Dan ini ada yang terbaru lagi, kucing Oyen yang ditemuin kakakku di tumpukan sampah. Nasibnya sama seperti aku dulu. Di sini kakak cewekku ngasih nama dia Kim Jiyoung. Ini hari pertama aku ketemu sama dia dan ternyata aku langsung sayang guys sama dia. Terima kasih ya guys udah dengerin ceritaku.
aku dari awal sampai akhir. Mungkin untuk kedepannya Woyong bakal jarang konten guys. Buat kalian mudah lancar terus rezekinya dan selalu sehat ya. Dan satu lagi, kalau kalian berkenan minta doanya yang baik-baik ya untuk aku dan keluargaku. Terima kasih guys. Sebenarnya udah dikasih tahu secara tidak langsung bahwa Woyong bakal jarang konten gitu, dan ternyata itu alasannya gitu. Kemarin kan kayak cuman kenapa ya, oh mungkin sibuk kali gitu kan. Sibuk. Cuman tadi pagi kaget banget, Kaget langsung banget. itu Mamang masih tidur, begitu dengar suara Mamang sedikit langsung panggil Woyong meninggal gitu. Kenapa ini? Ada sedih banget. Sedih banget. Sedih banget. Berarti pada saat video ini rilis sebenarnya Woyong udah nggak ada gitu kan. Aku kepikiran adik-adiknya gimana ya gitu ya. Nggak ada yang ngejagain lagi. Iya, kalau dari yang apa namanya kan biasanya dia yang premannya situ kan, kayak kalau misalnya ada kucing yang nggak dikenal mau ngapain diusir gitu sama dia kan. Cuman kalau aku mikirnya di sini dia kayak memperkenalkan adik-adiknya biar kayak mungkin rezekinya nggak berhenti gitu betul, kan di situ. Jadi kayak sayang juga ya sama adik-adikku ya gitu. Maksudnya jangan cuman karena ada Kim Woyong terus nggak mau lihat yang adik-adiknya yang lain gitu kan. Kita bantu, nanti kita sisipin di intermezzo, Mbak. Tenang. Semoga sedih mantap. banget aku. Iya, kita nextnya. Cus. Ninyo, ini sih kata komennya sih ini terakhir sebelum Woyong nggak ada, tapi kalau lihat-lihat iya juga sih tanggal 30. Cuman ini nggak tahu tappingan atau memang pada detect pada saat itu kan. Let's check people. Play. Woyong dari tadi tak cariin nggak ada guys. Ternyata dia lagi di kamar sebelah lagi urut guys. Ngapain itu? Yang kayak itu gak sih, kayak board. Katanya guys tuh lagi minta diurutin sama si Wisnu. Pegel semua badannya guys. Pegel semua ya Yang ya. Enak ya diurutin ya. Sampai merem-merem dia guys. Dia marah di kamera, ngomel. Boleh nggak di kamera? Nggak boleh? Nggak boleh di kamera. Iya, ini berhenti nih. Udah, nggak di kamera lagi. Oke siap bos. Lanjutkan. Aduh Woyong. Kenangan ya intermezzo bersama Woyong lumayan lama juga kan kita intermezzo bersama Woyong gitu. Kemarin kita nge-react video ini dengan kayak ya masih vibe-nya tuh masih gemes. lucu, Sekarang malah jadi sedih ya? Sedih sekarang. Coba ya Mama mau cek Instagram atau postingan ini mamanya Woyong meluncur. Cus. Nih ya, kalau di timelinenya belum ada update yang baru lagi, yang terbaru masih yang tadi yang info kalau Woyong udah nggak ada. Tapi kalau kita cek IG story-nya nih dari akun mamahnya meluncur. Nah di sini ada suara mamahnya beserta permintaan maaf ya di story-nya ya. Kita bacain dulu. Maaf ya teman-teman kalau aku telat ngasih kabarnya. Aku cuma pengen kondisiku membaik dulu. Jadi aku bisa kuat menjawab pertanyaan dari kalian. Tapi nyatanya aku salah. Sudah 18 hari dia pergi dan aku pun sudah dimintain air sana sini supaya aku lebih kuat, tapi nyatanya aku masih belum kuat. Aku janji bakal cerita sama kalian nanti. It's okay. Kalau mau nangis nangisin aja nggak apa-apa. Luapin aja. Kita lihat kayak gimana. Ceki. Play. Belum ikhlas loh. Kenapa Allah ambil Woyong lagi ya Allah? Nggak boleh ya, gitu kita cuma sedikit loh. Kita dikasih kepercayaan jaga, sudah kita jaga semaksimal mungkin. Sudah kita rawat, kayak pemeliharannya kita rawat sebaik mungkin sudah. Bangun sayang. Bangun. Bangun sayang. Woyong. Bangun sayang. Bangun yuk. Bangun. Kakak di sini sayang. Berasa banget sakitnya tuh. Iya. Ya, sama-sama pernah kehilangan peliharaannya kan, pasti paham. Ini next slide-nya. Nah di sini sih cuma ngasih tahu. Ini foto-foto H-1 ya, ternyata yang ini ya gitu belum dirilis gitu. Tapi kayak dia menyerahkan kan terlalu kecil ya, tadi Mama sempat baca di handphone kayak
ngasih opsi buat para followersnya kalau mau dirilis nanti kita bisa rilis, kalau enggak ya nggak apa-apa aku rilis sebagai private video aja gitu. Iya, karena katanya sih bakal di-up kalau misalnya di-up tiap hari dalam waktu 3 bulan tuh masih cukup lah gitu. Setidaknya buat mengobati rasa kangen mungkin ya. Sama kaget juga. Iya, jadi kayaknya kalau misalnya yang nggak akan ada yang nggak setuju sih kalau di-up kayaknya. Iya. Pasti setuju semua karena semua ngerasa kehilangan Woyong. Gitu. Nanti kalau ada info kenapa-kenapanya mungkin mamanya udah bisa cerita segala macam, kita up dulu juga di intermezzo seperti biasa ya. Sekarang kita ke setting to super thanks saja meluncur. Cus. Ya. Super thanks kita kali ini ada 2. Nggak apa-apa, mamang yang sikat aja semuanya karena nggak terlalu banyak, tenang. Oke. Nyo, pilek kan pasti bindeng. Mantap, terima kasih. Ada 2. Yang pertama kita buka dari Gita Puspa. Semangat terus Nyomang. Mantap, pasti semangat. Stevi Indarti, numpang lapaknya Kak Gita. Mungkin Abu mau menjaga laut kita. Oh. Ada calon wakil rakyat yang mau nyalek modal ginjal. Aduh, kalau kebagian kursi gimana ya, nggak ngerti. Di balik ketegasan, sebenarnya Malaysia cukup kewalahan menangani etnis di negaranya. Semoga kasus Rohingya ini semakin terang sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Oh iya, ada pasangan L yang bahkan sudah menikah di Thailand dan sempat diundang ke channel Dr. Richard Lee, tapi kayaknya udah dilaporin videonya. Makanya waktu aku cari videonya nggak ada. Jadi pasangan L ini dengan bedanya bercerita tentang diri mereka yang suka. Bisa Nyomang coba untuk cek. Oke, nanti kita cek lagi. Thank you infonya. Nextnya Anissa, mestinya sistem kampanye dikaji ulang ya. Bisa mencontoh Jepang, di sana poster di calon. Si calon ada di spot kayak mading gitu, jadi nggak bertebaran di mana-mana. Dana kampanye juga dijatah oleh pemerintah, jadi setiap calon punya dana dan kampanye yang sama. Jadi nggak bisa tuh gede-gedean baliho. Bisa meminimalisir potensi korupnya juga, karena begitu jadi mikir mengabdi buat rakyat. Oke, itu yang di Jepang ya, mantap. Bro-brolin, mampir yang Bagita emang ngadi-ngadi aja ya para roh halus ini ya, nggak habis Fihim lagi. Oh iya Nyomang, Kim Oyong telah berpulang kah? Turut berduka. Iya. Nextnya ada dari Asri Anugrah Gustini. Aku juga dengernya silap Mang. Mungkin takutnya kalau emak-emak gegabah ngomongnya bila sampai terjadi emak-emak Indo versus emak-emak Rohingya baku hantam mulutnya bisa terjadi perselisihan besar. Gitu. Tapi yang kayak gitu ujungnya nanti ada adegan nangis-nangis Bombay lagi nggak sih, disorot kayak zaman-zaman digusur mahasiswa Aceh. Kemungkinan. Nextnya ada dari Jini Lip komen kakak malam Nyomang. Aku nggak mau banyak ngomong di sini, cuma mau iseng-iseng, mau geleng-geleng kepala aja ya. Bapak yang mau jual ginjal sampai segitunya ya, merelakan ginjal, nanti kalau lebih tinggi lagi apa yang mau direlakan keluarga kah? Aduh KBW. Las dari Yaumi Lovers. Baru nyalon jadi caleg berani jual ginjal. Kalau sudah jadi pejabat bakal jual negara katanya. Ginjal itu organ berharga, Bos. Nyesel sekalipun terpilih apalagi kalau kalah. Asli. Dan habis. Terima kasih buat para sultan satu yang sudah memberikan super teks pada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya, nyedak Mamang. Dan buat mamanya Woyong, semangat. 2 tapi mangkok cabut dulu dan ciao.